Halo anak-anak, hari ini kita bertemu lagi. Kita akan membahas tentang bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, kita lihat dulu apa itu kuadrat sempurna. Ya, jadi kuadrat sempurna itu adalah bentuk A plus B dikuadratkan. Apa itu bentuk A plus B dikuadratkan? Ya, jadi kalau kita telusuri A tambah B dikuadratkan itu adalah A tambah B dikali A tambah B. Dimana kalau kita uraikan perkaliannya, maka dia menjadi faktor di depan saya kalikan dengan A, berarti A kali A, B kali A, B kali A. Lalu faktor di depan ini saya kalikan dengan suku kedua dari faktor yang ada di belakang. Berarti A dikali B, lalu B-nya juga kali B. Maka didapatkan hasilnya adalah A kuadrat plus AB plus AB plus B kuadrat. Sehingga kita bisa dapatkan yaitu A tambah B dikuadratkan sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Ya, jadi bentuk A tambah B dikuadratkan kalau diuraikan menjadi bentuk A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Sehingga dari sini kita bisa dapat simpulkan bahwa kalau kita menemukan bentuk kuadrat yang memenuhi bentuk ini, A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat, di mana cirinya adalah suku pertamanya bilangan kuadrat, suku ketiganya bilangan kuadrat, suku tengahnya adalah 2 kalinya akar dari suku depan dengan akar dari suku belakang. Itu pasti dia bisa diubah ke bentuk kuadrat sempurna A tambah B dipangkatkan 2. Oke, untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut, ya. Oke, ingat sebelum kita bahas contohnya bahwa tadi bentuk yang bisa diubah ke bentuk A plus B dipangkatkan 2 harus memenuhi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Contoh di sini X kuadrat ditambah 4X ditambah 4. Lihat ini, suku pertama sama suku terakhirnya adalah bilangan kuadrat. X kuadrat dari X menjadi X kuadrat, ya, X kali X. 4-nya ini ada dari 2 kali 2 atau 2 kuadrat. Nah, betul nggak 4X itu didapat dari 2, ini 2-nya udah tetap ya, 2 kali A, A-nya itu berarti X, dikali B, B-nya itu adalah 4. Jadi, bentuk kuadrat sempurnanya adalah X tambah 2 dikuadratkan. Nah, benar nggak? Coba kita lihat. Tadi ya sudah Ibu uraikan sebenarnya. Ini kan berarti analogi dengan A kuadrat. Berarti X-nya itu adalah A. 4X berarti dapat dari 2. 2-nya udah tetap ya. Kali X. Ini A-nya adalah X kali B. Ya, ini dari 2AB. B-nya berapa sih? B-nya 2 harusnya nih. Bener nggak? Kita lihat. 4 itu kan 2 kuadrat. Dia sama dengan bentuk B kuadrat. Maka B-nya adalah 2. Jadi cocok. B-nya juga 2. 2 kali X kali 2, 4X. Berarti bentuk ini memenuhi bentuk A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Di mana A-nya sama dengan X, B-nya sama dengan 2. Oke, yuk kita latihan bersama ya, biar semakin jelas. Ya. Oke, sekarang nomor 1 ini. Kita selidiki nih. X kuadrat tambah 8X tambah 16. Kita lihat, depan sama belakangnya sudah bilangan kuadrat. Ya, X kuadrat 4 kuadrat. Benar nggak? 2 kali X kali 4, 8X. Oh, ternyata ini sama nih, 8X. Berarti ini memenuhi bentuk kuadrat sempurna. Dengan A-nya sama dengan X, B-nya sama dengan 4. Berarti bentuk kuadrat sempurnanya adalah X tambah 4 dikuadratkan. Ini lagi, X kuadrat tambah 6X tambah 9. Ya, X kuadratnya jelas bilangan kuadrat, 9-nya jelas bilangan kuadrat. Kita lihat di sini, apakah 6X itu didapat dari 2AB-nya?
Nah, di sini kan A-nya X, B-nya 3. 2 kali AB berarti 2 kali X kali 3. Oh, cocok. Ternyata hasilnya 6X. Berarti ini memenuhi kuadrat sempurna. Maka, kalau kita ubah ke bentuk kuadrat sempurna menjadi X tambah 3 dikuadratkan. Lalu bagaimana dengan yang nomor 3 ini, Bu? Ini dikurang. Ya, kita lihat ya. Yang jelas depan sama belakang sudah bilangan kuadrat ya. 4X kuadrat sama 1 kuadrat. Ini bisa kita jadikan 4X kuadrat tambah min 4X tambah 1. Ya. Coba kita lihat di sini, berarti 4X kuadratnya kalau kita nyatakan dalam bentuk kuadratnya menjadi 2X dikuadratkan. Lalu ini min 4X, berarti terus gimana? 2-nya sudah tetap ya positif, dari rumusan awalnya 2 kali A, hanya 2X. Kali berapa biar min 4X? Berarti harus kali min 1. Ditambah min 1 dikuadratkan. Positif 1 tetap. Ya, min 1 dikuadratkan tetap positif 1. Jadi ini memenuhi kuadrat sempurna. Dengan A-nya 2X, B-nya negatif 1. Berarti bentuk kuadrat sempurnanya adalah 2X ditambah min 1 dipangkatkan 2. Ditambah min itu nilainya menjadi 2X kurang 1 dipangkatkan 2. Nah, ini bentuk paling sederhananya. Sekarang bagaimana dengan 4X kuadrat ditambah 4X tambah 5? Nah, kita lihat 5 kan bukan bilangan kuadrat ya. Tapi kita bisa rekayasa sehingga bisa ada bentuk kuadrat sempurnanya. Coba kita lihat di sini. Ini kan sudah bilangan kuadrat 2X dikuadratkan. Berarti biar menjadi kuadrat sempurna, 2 kali AB-nya haruslah 2 kali 2X kali 1. Kenapa kali 1? Karena ini hasilnya 4X. Jadi ini B-nya 1, berarti kuadrat sempurnanya harus ditambah 1 kuadrat. 1 kuadrat itu sama dengan berapa? Sama dengan 1. Biar nilainya sama dengan 5, maka tetap jadi 5-nya dipecah menjadi 1 kuadrat ditambah 4. Di sini kita bisa dapatkan A-nya 2X, B-nya 1. Jadi ini kalau kita uraikan menjadi seperti ini. Nah, 4X kuadrat tambah 4X tambah 1-nya sudah memenuhi kuadrat sempurna. Plus 4, maka jadinya seperti ini. 2X tambah 1 kuadrat dikuadratkan ditambah 4. Oke, anak-anak, semoga semakin jelas ya. Kemudian berikutnya, bagaimana cara kita menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat ya. Oke, di sini kita ambil contoh dulu ya, beberapa contoh. Obelix sudah siap menampilkan contoh-contohnya. Oke, contoh yang pertama. Nah, kita lihat. Lihat dulu ruas kiri, dia bentuk kuadrat sempurna atau bukan? Oh iya, karena apa? Ini A kuadrat, ini B kuadratnya 4 kuadrat. Berarti A-nya X, B-nya 4. Nah, 2AB-nya sama dengan 8X atau bukan? Nah, kita lihat 2AB-nya berarti kan harusnya 2 kali X kali 4. Sama dengan 8X nggak? Oh, ternyata sama dengan 8X. Berarti ini memenuhi kuadrat sempurna. Maka kita bisa ubah menjadi X tambah 4 dikuadratkan sama dengan 5. Nah, untuk menjadi pangkat 2-nya nggak ada, mudah saja tinggal kita akar ruas kirinya. Cuma kalau ruas kiri diakar, ruas kanan juga harus diakar. Jadi akar 5. Mengapa ini plus minus? Alasannya adalah, mungkin kalau 5 sulit dibayangkan ya, Ibu ambil contoh lain. Ya, misalkan kalau X kuadratnya itu adalah 4. Nah, X-nya itu kan bisa saja, jadi X kuadrat itu alias 4 itu kan bisa saja didapat dari 2 kuadrat, atau bisa juga min 2 kuadrat, ya kan? Maka kalau X kuadrat sama dengan 4, maka X-nya bisa jadi plus minus 2. Bisa plus 2, bisa min 2. Karena plus 2 kuadrat sama dengan 4, min 2 dikuadratkan
juga sama dengan 4. Oke, kita lanjutkan ya. Maka di sini menjadi X tambah 4 sama dengan plus minus akar 5. Ya, Ibu hapus dulu. Hah? Oke, kalau sudah, Ibu nonaktifkan dulu. Oke. Sehingga di sini biasa X-nya menjadi 4-nya pindah ruas ya, karena kita mau cari X-nya. Jadi X12. Kenapa X12? Karena ini ada plus minus. Min 4 plus minus akar 5. Sehingga X1-nya sama dengan min 4 tambah akar 5. X2-nya sama dengan min 4 dikurang akar 5. Nah, sekarang contoh kedua nih. X kuadrat dikurang 8X. Nah, ini sekarang dikurang. Dikurang 5. Jelas ini bukan bilangan kuadrat. Depannya sudah, belakangnya belum. Ya sudah, min 5-nya kita pindah dulu ke ruas kanan. Maka menjadi seperti ini. Kita lihat di sini, ya. Oh, untuk menjadi kuadrat sempurna yang kita butuhkan kan 2A kuadrat min 2AB plus B kuadrat ya. Nah, A-nya itu pasti udah X. Jadi kan min 2 kali X kali berapa biar jadi 8X? Kali 4. Oke, bisa diterima. Maka B-nya berapa? Ini pasti harus berapa? 4 kuadrat. Maka biar menjadi kuadrat sempurna, ruas kiri ini akan Ibu tambah dengan 16. Ya, Ibu tambah dengan 16. Kenapa bisa ditambah 16? Karena dalam persamaan kita boleh menambah berapapun asal ruas kiri dan kanan diperlakukan sama. Ya. Oke, di sini Ibu tambah 16. Akibatnya ruas kanan juga harus ikut ditambah 16. Ketambah 16 agar bisa menjadi bentuk kuadrat sempurna. Maka di sini yang ruas kiri bisa kita ubah ke bentuk kuadrat sempurna. Jadi X dikurang 4 dikuadratkan sama dengan 21. Berarti X kurang 4 sama dengan plus minus akar 21. Jadi ini langsung ya. Kalau tadi kan Ibu tulis nih akar sama akarnya. Nah ini langsung nggak apa-apa. Berarti kalau udah nggak ada pangkat 2 artinya dia sudah diakar. Ruas kiri diakar, maka ruas kanan juga harus diakar. Ingat hasilnya adalah plus minus. Ya. Sehingga kita dapatkan X-nya adalah, ini harusnya X12, 4 plus minus akar 21. Maka kita dapatkan X1-nya adalah 4 ditambah akar 21, X2-nya sama dengan X dikurang akar 21. Oke, demikian anak-anak penjelasan Ibu tentang bagaimana menyelesaikan suatu persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Semoga dengan penjelasan ini kalian terbantu untuk mengerjakan tugas-tugas kalian. Oke, anak-anak, terima kasih untuk perhatiannya ya. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Semangat selalu. Yes.